Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan penata laksanaan gizi matra pasca bencana gempa bumi, khususnya untuk para korban pada kelompok umur balita. Gempa bumi adalah bencana alam dengan bentuk adanya guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat adanya pergeseran lapisan batuan di dasar bumi. Kekuatan gempa bumi dapat diukur menggunakan seismometer. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama bencana ini? Karena Indonesia sering banget terjadi gempa bumi. Hal ini dikarenakan letak Indonesia berada di antara 3 lempeng, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pada penjelasan kali ini, kami mengambil salah satu kasus gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2009 di Sumatera Barat. Gempa ini terjadi pada tanggal 30 September tahun 2009 pada pukul 17.16 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa ini berkekuatan 7,6 skala Richter dan terjadi di lepas pantai Sumatera Barat atau sekitar 50 km barat laut dari Kota Padang. Gempa ini mengakibatkan kerugian yang cukup parah di berbagai wilayah di Sumatera Barat. Sebelum melakukan penanganan gizi darurat, hal pertama yang harus dilakukan adalah rapid assessment. Rapid assessment adalah kegiatan pengambilan data atau informasi untuk menilai tingkat keparahan dan kebutuhan dasar yang diperlukan dengan segera sebagai bentuk respon adanya kejadian bencana. Berikut ini adalah beberapa contoh data yang dapat diperoleh setelah melakukan rapid assessment. Setelah melakukan rapid assessment, penanganan gizi darurat sudah dapat dimulai, yaitu pada 5 hari pertama sejak pengungsi tiba di lokasi pengungsian. Tahap selanjutnya ada tahap surveillance gizi darurat. Pada tahap ini akan dilaksanakan penanganan gizi darurat sebanyak 3 fase. Pada fase pertama, itu dilakukan pada 5 hari pertama sejak para pengungsi tiba di lokasi pengungsian. Yang dilakukan pada fase ini adalah registrasi dan pendataan atau topometri pada seluruh pengungsi. Dari hasil pendataan ternyata ditemukan ada beberapa kelompok rawan seperti ibu hamil sebanyak 23 orang, ibu menyusui sebanyak 12 orang, bayi sebanyak 12 orang, balita sebanyak 67 orang, dan lansia sebanyak 75 orang. Pada fase ini dibukakan dapur umum yang bertujuan agar pengungsi tidak kelaparan. Namun belum ada perencanaan pemberian makanan yang perinci sehingga semua kelompok umur menerima bahan makanan yang sama, terkecuali pada bayi dan bayi 2 tahun. Mereka tetap diberi ASI dan MPASI. Selanjutnya, fase 2. Pada fase 2 ini dapur umum sudah dihentikan, diganti dengan pemberian ransum yang bahan makanannya sudah disesuaikan dengan kelompok umur. Fase ini berlangsung sekitar 14 hari. Pada fase ini dilakukan pengolahan data untuk menilai status gizi sebagai acuan penentuan strategi intervensi gizi yang akan dilaksanakan pada fase selanjutnya. Selanjutnya adalah fase ketiga atau fase tanggap darurat. Pada fase ini, status gizi dan penyakit pengungsi telah dianalisa. Intervensi gizi maka dilakukan sudah sesuai dengan tingkat kedaruratan gizinya. Nah, pada fase ini kami memfokuskan pada kelompok balita dengan rentang umur 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Dari hasil screening kami menemukan bahwa balita yang memiliki status gizi kurang tanpa disertai faktor pemburuk ada sebanyak 12,5% atau 8 orang. Maka kami memutuskan untuk melakukan intervensi dengan pemberian makanan tambahan darurat terbatas kepada 8 balita gizi kurang yang bertujuan untuk menurunkan risiko kematian. Lalu bagaimana sih untuk membuat PMT terbatas tersebut? Nah, berikut kami tampilkan jenis-jenis formula yang dapat digunakan untuk membuat PMT terbatas. Pemilihan formula untuk membuat PMT ini harus disesuaikan dengan kebiasaan makanan pengungsi dan juga ketersediaan dari bahan pangan setempat. Pada kasus ini, kami memilih untuk menggunakan Formula 2 dalam pembuatan PMT terbatas tersebut, dikarenakan bahan dari formula tersebut cukup mudah diakses. PMT dengan kandungan 700 kilokalori ini akan kami berikan perharinya kepada balita dengan gizi kurang dalam bentuk modifikasi, yaitu snack berupa biskuit. Setelah itu, status gizi pengungsi akan terus dipantau perkembangannya melalui surveillance hingga kondisi membaik dan berangsur-angsur normal.
Nah, setelah 5 minggu berlalu di pengungsian ini, kami kembali melakukan surveillance untuk melakukan monitoring kepada pengungsi. Setelah bencana teratasi dan kondisi lingkungan sudah kembali pulih, kami melakukan kembali surveillance untuk kembali memonitoring status gizi balita tersebut. Dalam pelaksanaannya, ahli gizi juga bekerja sama dengan berbagai sektor, seperti sektor kesehatan, keuangan, pembangunan, dan lain-lain. Maka intervensi yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar, sehingga terciptanya kesehatan dan kondisi sosioekonomi masyarakat yang kembali pulih. Nah, yang selanjutnya adalah susunan menu makan untuk sehari. Makanan yang dibuat oleh kelompok kami diperuntukkan untuk anak yang berusia 2 sampai dengan 5 tahun. Khusus anak yang menderita gizi kurang atau gizi buruk, perlu diberikan makanan tambahan di samping makanan keluarga. Berdasarkan tabel AKG tahun 2019, untuk anak usia 2 sampai dengan 5 tahun, dalam sehari itu kebutuhannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ini adalah susunan menu dalam sehari yang sudah kelompok kami buat. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke proses pemasakan untuk menu makan siang dan juga menu selingan. Check it out! Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan menu makan siang ini. Oke, ini adalah menu makan siang yang telah kami buat. Menu ini terdiri dari nasi tim, sup wortel tahu, omelet bayam, buah pir, dan juga ayam mineral. Bagaimana dengan kandungan gizinya? Nah, jadi dalam satu menu makan siang ini, untuk kandungan gizinya itu, yang pertama, untuk energinya terdiri dari 440,7 kilokalori. Untuk proteinnya itu sebanyak 16,9 gram, lalu untuk lemaknya sebanyak 19 gram, dan untuk karbohidratnya sebanyak 27,7 gram. Lalu untuk kemasannya, kelompok kami ini memilih kemasan di cup plastik bening dan juga plastik untuk sayurnya. Kenapa memilih itu? Jadi supaya dalam pendistribusian makannya itu menjadi lebih mudah, dan dengan terlihat seperti ini akan membantu dalam proses pendistribusian. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke proses pembuatan makanan snack. Selanjutnya, di tempat ini ada 12,5% balita gizi buruk tanpa faktor pemburuk. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat PMT darurat terbatas. Formula yang kami gunakan adalah Formula 2. Nah, dari bahan-bahan tersebut akan kami modifikasi menjadi cookies oat jagung. Berikut adalah cara pembuatannya.
Formula yang kami gunakan ini adalah Formula 2 dengan total kalori 700 kilokalori. Alasan kami memilih Formula 2 adalah karena Formula 2 ini memiliki komposisi bahan yang mudah didapat serta bahan-bahannya memiliki masa simpan yang cukup lama. Oat dan tepung terigu di sini berfungsi sebagai sumber karbohidrat. Alasan pemilihannya adalah karena oat dan tepung terigu merupakan bahan makanan yang mudah didapat serta memiliki daya simpan yang cukup lama. Penggunaan jagung di sini karena jagung merupakan pangan lokal yang bergizi, murah serta bukan pangan musiman sehingga dapat dengan mudah diperoleh. Alasan penggunaan margarin di sini adalah karena margarin dapat menambah wangi dari cookies yang dihasilkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nafsu makan balita. Penambahan tepung maizena bertujuan untuk meningkatkan tekstur agar tekstur cookies lebih renyah sehingga lebih disukai oleh balita. Dari satu resep tadi bisa menghasilkan 2 porsi PMT darurat terbatas untuk balita. Untuk satu sajian cookies, total kalorinya adalah 438,7 kilokalori, 9,15 gram protein, 14 gram lemak, serta 4,45 gram karbohidrat. Nah, jadi seperti itu cara melakukan penanganan gizi darurat pada kelompok umur balita pasca bencana gempa bumi. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!